Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Itariani. Saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya kerjakan. Yang pertama ialah definisi. Definisi ialah usia lanjut adalah tahap perkembangan normal yang akan dialami oleh setiap manusia, individu atau individu. Perkembangan usia dapat berarti semakin melemahnya manusia secara fisik dan kesehatan. Klasifikasi lansia terbagi menjadi 5 menurut Maliam. Yang pertama ialah lansia, usia mulai 45 sampai 59 tahun. Yang kedua ialah lansia 60 tahun ke atas. Yang ketiga ialah lansia dengan risiko tinggi. Yang keempat ialah lansia potensial. Maksudnya di sini ialah lansia masih dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan dapat menghasilkan barang dan jasa. Yang kelima ialah lansia tidak potensial. Maksudnya di sini ialah lansia tidak dapat bekerja dan tidak dapat menghasilkan barang dan jasa. Menurut WHO, lansia ada 4. Menurut WHO, lansia terbagi menjadi 4. Yang pertama usia pertengahan, middle age, usia dari 45 sampai 59 tahun. Yang kedua usia lanjutan atau early, 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga ialah usia lanjutan, old, 75 sampai 89 tahun, dan usia lanjutan 90 tahun ke atas. Tipe lansia di sini ada 5. Yang pertama itu tipe lansia bijaksana. Yang kedua tipe lansia mandiri. Yang ketiga ialah tipe lansia tidak puas. Yang keempat ialah tipe lansia pasrah, dan yang kelima tipe lansia bingung. Tipe lansia bijaksana ialah seseorang lansia yang masih dapat memutuskan keputusan. Tipe mandiri ialah lansia di sini maksudnya lansia tersebut masih dapat mengerjakan sesuatu dengan sendiri tanpa bantuan dengan orang lain. Yang ketiga tipe lansia tidak puas. Di sini lansia merasa tidak puas akan suatu hal yang dia dapat. Yang kelima ialah tipe lansia pasrah. Maksudnya di sini lansia pasrah, lansia pasrah akan hidupnya. Dan yang kelima ialah tipe lansia bingung. Maksudnya di sini ialah lansia bingung terhadap apa yang sedang terjadi terhadap dirinya. Tugas perkembangan lansia di sini ada 7. Yang pertama menyesuaikan terhadap penurunan kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan terhadap masa pensiun. Yang ketiga ialah menyesuaikan terhadap kematian pasangan. Yang keempat ialah menerima diri sendiri akan sebagai individu, menerima dirinya sendiri sebagai individu lansia. Yang keempat ialah mempertahankan kepuasan pasangan. Yang kelima ialah mempertahankan hubungan antara anak dan dewasa. Dan yang kelima ialah menentukan cara untuk mempertahankan kualitas hidupnya. Baiklah, penyakit lansia di sini ada 4. Yang pertama itu ialah gangguan sirkulasi darah. Gangguan sirkulasi darah contohnya seperti hipertensi. Yang kedua ialah gangguan metabolisme hormonal, contohnya seperti DM atau diabetes mellitus. Yang ketiga ialah gangguan pada persendian. Nah, di sini maksudnya ialah seperti gout atau asam urat, artritis atau osteoporosis. Dan yang keempat ialah berbagai macam tentang neoplasma. Di sini juga lansia mengalami perubahan-perubahan yang ada pada sistem tubuhnya. Yang pertama ialah itu pada perubahan sistem sensori. Di sini meliputi penglihatan pada lansia dapat berkurang penglihatan, seperti lansia yang mempunyai penyakit katarak atau lansia dengan pandangan yang kabur. Terus yang kedua ialah perubahan sistem pada integumen. Kita ketahui bahwa lansia pada sistem integumen tersebut berkurang atau mempunyai adanya perubahan. Yang kelima adalah muskuloskeletal. Perubahan pada muskuloskeletal di sini maksudnya ialah tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, lansia biasanya mempunyai atau mendapatkan penyakit seperti gout atau asam urat, terus artritis atau rematik. Lalu yang ketiga ialah perubahan pada sistem neurologis. Maksudnya di sini ialah klien atau pasien atau lansia itu dapat mempunyai kepikunan atau lama-lama menjadi pikun. Yang kelima, perubahan pada sistem kardiovaskuler. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa sistem kardiovaskuler di sini meliputi klien dapat mempunyai penyakit hipertensi. Lalu
perubahan pada sistem renal atau urenial. Maksudnya di sini ialah klien yang mempunyai masalah pada sistem renal atau urinarial. Contohnya seperti lansia tersebut sering kencing atau sering BAB dan adanya gangguan pada ginjalnya. Yang kesembilan ialah perubahan pada sistem abdominal atau gastrointestinal. Di sini maksudnya ialah pasien yang mempunyai gangguan pada lambung, seperti pasien tersebut atau klien tersebut mempunyai penyakit MAH. Lalu yang terakhir ialah tentang perubahan pada sistem reproduksi. Di sini jika pria, perubahan pada sistem reproduksinya ialah pasien lanjut usia pada pria tersebut berkurangnya untuk seksualitasnya, dan pada wanita akan mengalami menopause. Ansietas adalah respon emosional yang ada pada diri seseorang atau diri lansia tersebut yang dapat mempengaruhi suatu kondisi. Ansietas atau tingkatan ansietas terdiri dari 4. Yang pertama itu ansietas ringan, yang kedua ansietas sedang, yang ketiga ansietas berat, yang keempat tingkat panik dari ansietas. Respon ansietas di sini terdiri dari respon adaptif dan respon maladaptif. Respon adaptif terdiri dari antisipasi, ansietas ringan, ansietas sedang, ansietas berat. Sedangkan respon maladaptif ialah ansietas berat dan ansietas panik atau panik terhadap diri ansietas. Baiklah, pohon masalah di sini ialah yang pertama itu coping individu tidak efektif dapat menyebabkan gangguan perilaku atau ansietas atau kecemasan. Dari ansietas tersebut dapat menyebabkan resiko mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Baiklah, yang selanjutnya ialah pengkajian pada seseorang lansia yang mempunyai ansietas atau kecemasan yang tinggi ialah yang pertama pengkajian kita tanya data pasien atau identitas klien meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Lalu kita tanya bagaimana keluhan pasien, apa yang sedang pasien rasakan, bagaimana keadaan pasien sekarang, atau apa yang sedang pasien pikirkan tentang psikologisnya terutama. Terus kita lihat dari faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Lalu yang kedua itu setelah kita mengkaji, kita lakukan diagnosa. Yang pertama di sini diagnosanya ialah resiko mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan berhubungan dengan gangguan perilaku kecemasan. Yang kedua ialah gangguan perilaku kecemasan atau ansietas berhubungan dengan coping individu tidak efektif ditandai dengan klien tampak takut, klien tampak gelisah. Lalu setelah itu kita lakukan intervensi atau perencanaan. Di sini dari 2 diagnosa tersebut kita lakukan yang pertama itu BHSP, kita bina hubungan saling percaya kepada klien agar klien dapat mempercayai kita sebagai perawat. Lalu yang kedua, kita kenalkan tentang perilaku yang berhubungan dengan klien tersebut. Contohnya, klien mengalami ansietas, kita jelaskan bagaimana ansietas tersebut, apa yang harus dilakukan sebagainya. Lalu ciptakan suasana yang tenang, jauh dari kegaduhan atau lingkungan yang membuat dia nyaman. Yang keempat itu jauhkan dari benda-benda tajam atau benda-benda berbahaya yang dapat membahayakan diri lansia tersebut, misalnya pisau, gunting, dan sebagainya. Lalu kita ajarkan atau kita ajak klien untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan setelah itu kita dapat mengurangi kecemasan pada klien tersebut dengan cara kita anjurkan pada klien pada saat dia takut untuk tarik nafas dalam atau relaksasi. Lalu yang terakhir itu klien dapat mengurangi kecemasannya baik dengan respon adaptif dan maladaptif. Lalu kita lakukan implementasi dan evaluasi. Kita lihat bagaimana kondisi klien dan kita lihat evaluasi bagaimana tindakan yang sudah kita lakukan sebelumnya.
Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih kepada Ibu Deka atas waktunya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.